Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi. Hari ini gua mau mereview salah satu mesin espresso rumahan yang menurut pendapat pribadi gua ya, ini bener-bener mesinnya bagus, harganya terjangkau, worth it lah buat teman-teman jadikan pertimbangan gitu ya. Jadi mesin kopi ini itu dari Kopi Company teman-teman. Nah langsung aja gue mau kasih lihat teman-teman, setiap teman-teman beli itu dapatnya apa aja. Oke teman-teman, jadi ini kardusnya. Ini untuk kardus mesin kopi. Mesin kopinya memang sudah gue coba dulu. Ini gue pakai udah hampir 2 minggu mungkin. Terus satu lagi teman-teman, setiap beli mesin ini teman-teman langsung dapat grinder gitu. Nah mesin kopinya ini teman-teman bisa lihat di sini tipenya ACES12A. Nah, untuk di kardusnya memang tipenya seperti ini ya namanya, tapi kalau dari Kopi Company-nya dia itu dikasih namanya KF6002. Nah, sebelum generasi yang KF6002 itu udah ada, itu yang jenisnya KF6001. Perbedaannya apa? Kalau menurut keterangan dari pihak Kopi Company-nya itu dari power steamer-nya memang lebih kencang dan lebih stabil yang KF6002 gitu. Nah, ini mesinnya buatan China. Dia powernya kalau menurut dari kardusnya ini 1250, yaitu masih wajar lah ya. Tapi 1250 itu biasanya cuma pada saat pertama kali pemanasan doang, atau pada saat boilernya dalam proses pemanasan gitu. Tapi kalau udah dalam keadaan stabil itu biasanya akan turun. Nah, berat mesin kopinya sendiri itu cuma sekitar 5 kilo lebih. Terus nggak terlalu besar juga ya, mesin espresso rumahan pada umumnya lah ukurannya. Nah langsung aja gue kasih lihat teman-teman penampakan dari grinder dan dari mesin kopinya. Oke teman-teman, di sini udah ada mesin espressonya dan grindernya. Nah grindernya ini pertama gue kasih lihat dulu deh ya. Dia grindernya memang dari blade gitu, dari pisau, jadi hampir sama seperti blender ya teman-teman, lihat seperti ini. Nah ini blender. Terus teman-teman dapat sikat juga untuk bersihkan bagian dalam sini gitu ya, dari sisa-sisa kopi. Nah terus berikutnya ini ada manual book sama kartu garansi, tapi sayangnya itu manual booknya dari bahasa Mandarin, bahasa China gitu ya. Tapi untuk pengoperasiannya itu seperti barang elektronik pada umumnya lah gitu teman-teman. Nah terus sekarang langsung gue tunjukin apa aja yang teman-teman dapat kalau beli yang KF6002 ini. Yang pertama teman-teman dapat portafilternya dia tuh seperti ini, bahannya dari aluminium gue rasa. Terus yang berikutnya teman-teman dapat ini sendok takar yang ukuran udah sama tempernya. Ini ukurannya 51 mm. Itu menurut gue nilai tambah. Kenapa? Karena pada umumnya itu kalau mesin-mesin kopi espresso rumahan ya, dia memang udah biasanya kasih mirip seperti ini, tapi ukuran ininya tuh, ukuran untuk tempernya jauh lebih kecil. Jadi teman-teman akan agak kesulitan. Jadi harus tempernya berulang-ulang kali supaya permukaan kopinya rata. Nah, terus teman-teman dapat single basket dan double basket. Single ini 6 sampai 8 gram. Nah, terus kalau yang double basket ini maksimalnya 20 gram gitu. Nah, dia sistemnya pressurized. Pressurized-nya seperti ini, teman-teman. Teman-teman lihat. Nah, dia lubang satu seperti ini, ada satu lubang kecil yang single juga, teman-teman lihat. Nah, tuh. Nah, ini alasan kenapa mungkin Kopi Company kasih grindernya free-nya itu yang seperti blender, karena biasanya untuk coffee basket yang seperti ini dia nggak terlalu membutuhkan grind size yang bener-bener bagus. Nah untuk alasannya kenapa, teman-teman coba lihat aja video di atas ini, itu sudah gue jelaskan apa perbedaannya unpressurized dan pressurized basket. Nah terus ya ini untuk cover dari steam tipnya dia.
Terus selain ini dari Kopi Company juga jual atau menyediakan coffee basket yang unpressurized. Ini teman-teman lihat, belakangnya berlubang seperti ini ya. Ini kapasitasnya sama dengan yang double basket 20 gram juga gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen udah dapat punya mesin espresso rumahan yang KF6002 ini, terus pengen ngulik lebih jauh, terus pengen tahu rasa espresso yang sebenarnya tuh seperti apa sih. Nah teman-teman silahkan aja langsung sekalian beli yang coffee basket ini. Terus Kopi Company juga udah menyediakan, tapi ini teman-teman beli ya, tempernya ini ukurannya 51 mm. Ini bisa teman-teman pakai untuk yang portafilter bawaan atau yang teman-teman beli lagi gitu. Ini 51 pas gitu. Jadi teman-teman udah paket mantep banget lah. Teman-teman tinggal beli, tambah beli coffee basket plus tempernya. Jadi kan yang kita tahu temper ukuran 51 mili itu agak-agak susah dicari kan. Nah ini Kopi Company sudah menjualnya. Oke, langsung kita lihat ke mesinnya sendiri. Mesinnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, warnanya putih gini, putihnya bukan putih banget sih, dia kayak putih-putih gading gitu, agak-agak krem. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kok cuma ada satu knob seperti ini, bisa ke kiri dan ke kanan, terus sama satu tombol power ada di samping sini teman-teman. Nah, kelihatan ya. Dari situ aja udah teman-teman udah bisa lihat kalau mesin kopi ini nih gampang banget dipakainya dan simple banget gitu. Jadi mesin ini bener-bener mempermudah teman-teman lah untuk ngopi di rumah gitu. Nah, karena seperti ini dia cuma ada untuk putar ke arah brewing yang sebelah sini teman-teman lihat. Ini untuk brewing tandanya. Nah, ini untuk steamer. Nah, fiturnya dia yang beda dari mesin espresso rumahan yang gua tahu ya. Jadi kalau teman-teman putar ke kiri untuk brewing, airnya dia pertama akan keluar dulu selama 3 detik. Nah, itu fungsinya untuk blooming. Jadi pada saat itu dia ngebasahin si bubuk kopinya supaya nanti pressure-nya akan rata. Nah, terus 3 detik pertama air keluar, 3 detik kemudian airnya mati. Nah, terus baru 3 detik lagi airnya keluar seperti biasa. Terus setelah itu teman-teman kan mau steam kan. Nah, pada saat teman-teman mau steam ke kanan ini, nanti teman-teman jangan langsung masukin jug yang ada susunya ke dalam steamer ini, karena pada saat pertama kali pemanasan dia itu akan keluar air dulu kurang lebih 1-2 detik lah. Jadi teman-teman taruh gelas aja dulu gitu. Jadi taruh gelas supaya airnya ini, air yang ada yang keluar dari steamer ini keluar, baru setelah itu teman-teman ketengahin. Kalau airnya udah habis ketengahin, baru teman-teman masukin jugnya. Nah, baru itu bisa mulai proses frothing gitu. Terus di belakang sini ada water chamber gitu untuk tempat penampung. Ini kapasitasnya 1,2 liter, dia transparan. Jadi teman-teman bisa lihat, wah sisanya berapa nih, apakah masih banyak atau tinggal sedikit. Nah udah gitu ini lebih praktis, nggak usah dibuka dari mesinnya. Jadi teman-teman tinggal buka ini, isi airnya gitu. Kelebihan yang gue rasain dari mesin ini salah satunya ya ini ya teman-teman ya. Dari steam tipnya teman-teman bisa lihat kalau dia bentuknya udah besi begini satu, terus dia satu lubang, jadi powernya akan lebih kencang gitu. Dari pihak Kopi Company ini mengklaim kalau pressure-nya itu akan stabil selama 3 menit lah. Nah terus kelebihan berikutnya yang gue ngerasa nggak ada di mesin espresso rumahan lainnya adalah ini teman-teman. Teman-teman lihat di bagian sini. Ini bagian sini ada lubang, dia bisa ngalir ke dalam sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk release pressure yang berlebih pada saat proses brewing. Katakan teman-teman pakai basket yang ini, yang unpressurized, terus terlalu halus nih, nanti kan biasanya espressonya akan mampet di dalam dan airnya akan berbalik ke boilernya dia. Nah itu biasanya kalau di mesin espresso rumahan lainnya
setelah mampet seperti itu, pasti pada saat brewing berikutnya pressure dari boilernya dia akan drop. Itu udah pasti drop dan itu harus teman-teman bersihkan. Nah, kalau ini dia karena bisa release pressure, jadi airnya akan keluar. Teman-teman lihat di bawah situ tuh, di bawah sini. Nah, ini nih ada kotak seperti ini. Nah, ini ada selang yang nyambung ke dalam sini, teman-teman. Jadi dia untuk release pressure berlebih ketika teman-teman entah tamping terlalu keras atau grind size-nya terlalu halus gitu. Itu bener-bener fitur yang bisa bikin mesin awet sih gitu, karena kalau sampai bubuk kopinya masuk ke dalam boiler nanti biasanya akan menyumbat. Nah, kalau udah menyumbat itu teman-teman harus bongkar boilernya. Fitur berikutnya lagi adalah dia ini power off, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pelupa gitu ya, yang suka lupa untuk matiin mesin espresso gitu, nah itu kan resikonya overheat gitu. Nah, kalau mesin ini teman-teman nggak usah khawatir karena dia sudah ada fitur ya power off gitu. Berikutnya ini tips, teman-teman. Tipsnya, setiap teman-teman beli mesin ini yang KF6002 pasti teman-teman dapat portafilter kan. Nah, portafilternya itu di dalam ada karet hitam seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, karetnya ini teman-teman lepasin aja. Lepas ini jangan cuma ditarik. Jadi nanti didorong dari belakang sini nih, didorong supaya karetnya pelan-pelan keluar. Kenapa gue sarankan seperti itu? Karena kan teman-teman pengen dapat krema yang bagus nih. Teman-teman lihat bentuk dari si karet ini. Nah, dia kan kayak banyak rongga-rongganya nih. Tuh ya, kelihatannya. Nah, kalau seperti ini, nanti pada saat pada saat espressonya turun ke dalam cangkir teman-teman, kremanya tuh akan berkurangnya cukup drastis lah. Karena gue udah coba bandingkan antara dipasang dengan nggak dipasang. Itu akan lebih bagus yang teman-teman nggak pasang ini. Terus ini teman-teman kalau mau bikin cappuccino, terus mau bikin yang latte pakai coklat gitu, di atasnya ditarik-tarik gitu, ini teman-teman bisa pakai besinya ini, teman-teman pasang ke steam tipnya. Karena teman-teman perhatikan di sini ada lubang kecil. Ini ada lubang kecil di sebelah sini. Nah, ini fungsinya untuk auto frothing gitu. Jadi busanya akan tebal. Jadi teman-teman tinggal masukin aja, nggak usah dinaikin turunin, itu nanti akan menghasilkan busa yang tebal gitu. Next gue akan bikin video brewing dengan KF602 ini, sekaligus gue kasih lihat teman-teman espressonya seperti apa, terus gimana cara bikin latte art, terus tips and triknya supaya teman-teman bisa dapat microphone yang bagus tuh seperti apa. Oke, gue rasa videonya sampai di sini dulu aja. Kalau misalkan video gue berguna, silahkan teman-teman klik tombol like dulu, terus share ke sosial media teman-teman. Nah, terus buat teman-teman yang udah pakai mesin ini dan mungkin ada mengalami kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan gue bantu jawab kalau gue tahu jawabannya. Nah, terus buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja. Oke, sekian video dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.